Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musaki dari kelas 3D3 EB, program studi Teknik Elektronika. D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga standar internasional saya yang berjudul optimalisasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek konstruksi di Indonesia. Latar belakang, pertama, kerentanan tinggi. Industri konstruksi rentan terhadap kecelakaan kerja karena bekerja di ruang terbuka, jangka waktu proyek yang terbatas, dan penggunaan peralatan yang berbahaya. Poin kedua, statistik kecelakaan di Indonesia tahun 2011 dari PT Jamsostek melaporkan kasus kecelakaan kerja dengan 2.144 kematian dan 42 cacat. Angka ini menunjukkan tingginya resiko kecelakaan di sektor konstruksi. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menerapkan sistem manajemen K3, mengevaluasi kesulitan dalam penerapan K3, saran peningkatan dan penerapan K3. Manfaatnya, peningkatan kesadaran tentang pentingnya K3, yang kedua pengurangan kecelakaan kerja selama proyek konstruksi, dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas proyek. Batasan masalah yaitu menganalisa penerapan K3 di proyek konstruksi jalan dan bangunan. Yang kedua, membatasi analisis pada proyek konstruksi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menggunakan data dan peraturan yang relevan dengan penerapan K3 di sektor konstruksi di Indonesia. Teori K3 yaitu yang pertama ada teori domino Heinrich, yaitu menyatakan bahwa serangkaian kejadian saling berkaitan menyebabkan kecelakaan. Menerapkan pentingnya mengidentifikasi dan mengendalikan setiap komponen penyebab kecelakaan untuk mencegah insiden lebih lanjut. Untuk teori yang kedua yaitu model Swiss cheese dari James Reason, yaitu mengatakan bahwa kegagalan dalam sistem pertahanan memiliki lubang atau kelemahan. Ketika lubang-lubang ini sejajar, risiko dapat lolos tanpa terdeteksi. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Burt and Germain, berfokus pada budaya keselamatan dan perilaku manusia untuk mencegah risiko di tempat kerja. Sistem manajemen K3 menggabungkan semua elemen K3 ke dalam manajemen proyek secara keseluruhan, termasuk kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Data pendukungnya yaitu studi kasus di jalan akses menuju Pelabuhan Trisakti Liang Anggang. Kondisi pelaksanaan K3 sangat baik dengan nilai 88,255% sesuai peraturan Menteri PU nomor 9 tahun 2008. Untuk kelengkapan fasilitas K3 yaitu sedang dengan nilai 81,2%. Untuk penilaian kelengkapan fasilitas K3, yang pertama adalah alat pelindung diri, ada helm memiliki skor 5, sarung tangan memiliki skor 3, masker memiliki skor 3, sepatu memiliki skor 5, dan rompi memiliki skor 4. Untuk fasilitas pengaman proyek yaitu jaring pengaman memiliki skor 2, hydran memiliki skor 5, alarm peringatan memiliki skor 5, rambu-rambu memiliki skor 3, spanduk peringatan K3 memiliki skor 5, dan lampu peringatan memiliki skor 5. Analisis pembahasan. Kondisi umum pelaksanaan SMK 3. Penilaian kinerja pelaksanaan SMK 3 dinilai sangat baik dengan nilai 88,295% sesuai peraturan Menteri PU nomor 9 tahun 2008. Untuk fasilitas K3, kelengkapan fasilitas K3 dinilai sedang dengan nilai persentase yaitu 81,2%. Untuk poin yang kedua yaitu alat pelindung diri. Untuk helm, skor maksimal memiliki skor maksimal yang menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap penggunaan helm. Untuk sepatu juga memiliki skor maksimal yang menunjukkan pemenuhan yang baik untuk sepatu pelindung. Untuk sarung tangan memiliki skor 3 menunjukkan area yang memerlukan perbaikan. Untuk rompi memiliki skor 4 menunjukkan hampir memenuhi standar, namun masih ada ruang peningkatan. Untuk masker memiliki skor 3 menunjukkan perlu ditingkatkan penggunaan dan ketersediaan masker. Untuk fasilitas pengaman proyek yaitu pertama adalah jaring pengaman. Jaring pengaman memiliki skor yang rendah menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam penyediaan jaring pengaman. Untuk rambu-rambu memiliki skor 3 menunjukkan perlunya peningkatan dalam pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu.
Untuk Hydran sendiri memiliki skor maksimal yaitu 5, menunjukkan fasilitas Hydran sudah sangat baik. Untuk spanduk peringatan K3 memiliki skor maksimal juga yaitu 5, menunjukkan informasi keselamatan sudah terpenuhi dengan baik. Untuk alarm juga memiliki skor maksimal, menunjukkan sistem alarm sudah optimal, dan lampu peringatan juga memiliki skor maksimal, menunjukkan lampu peringatan sudah memenuhi standar. Pembahasan keseluruhan, yaitu untuk kelebihan pelaksanaan SMK 3 secara keseluruhan sangat baik, terutama dalam aspek kinerja penerapan dan beberapa fasilitas pengawalan proyek seperti hydran, spanduk, alarm, dan lampu peringatan. Tapi di sini juga memiliki kekurangan, ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih, terutama jaring pengaman, sarung tangan, masker, dan rambu-rambu. Fokus peringatan di area ini dapat membantu mencapai kelengkapan fasilitas K3 yang lebih baik. Penutup kesimpulan, penerapan SMK 3 pada proyek pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Trisakti Liang Anggang sudah cukup baik. Fasilitas K3 masih kekurangan dengan beberapa area yang memerlukan peningkatan. Penyebab kecelakaan kerja termasuk kurangnya pemahaman dan penerapan K3 oleh pekerja, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Sarannya untuk lebih mensosialisasikan lagi dan memberikan perhatian. Yang kedua adalah ketersediaan dan kelayakan fasilitas K3. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkala. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.